Sebelumnya, perkenalkan, saya Sofia Isnawati Putri dari Program Studi Psikologi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya ingin menjelaskan tentang satu tema, yaitu ketertarikan interpersonal. Mengenai pembahasan ketertarikan interpersonal akan terdapat 5 pembahasan. Yang pertama adalah pengertian ketertarikan interpersonal. Yang kedua adalah aspek-aspek ketertarikan interpersonal. Yang ketiga, faktor-faktor terjadinya ketertarikan interpersonal. Yang keempat, perkembangan suatu hubungan interpersonal. Dan yang terakhir adalah hubungan erat. Pembahasan yang pertama adalah mengenai pengertian ketertarikan interpersonal. Di sini saya menggunakan beberapa tokoh, yaitu secara garis besar dapat disimpulkan bahwa ketertarikan interpersonal adalah suatu sikap ketertarikan seseorang terhadap orang lain yang disebabkan oleh atribut yang dimiliki oleh orang lain, didapatkan melalui proses interaksi berupa penilaian yang panjang dan diwujudkan dengan evolusi positif maupun negatif dari sangat suka hingga tidak sangat suka, atau tidak suka reaksi mereka adalah netral. Yang kedua, mengenai aspek-aspek keterkaitan interpersonal. Menurut Lahey, terdapat 3 aspek. Yang pertama adalah hubungan sosial, yang kedua tugas dan rasa hormat, dan yang ketiga adalah fisik dan penampilan. Hubungan sosial itu interaksi antara satu individu dengan individu lainnya yang berguna untuk saling mempengaruhi satu sama lain. Tugas dan rasa hormat menjadi salah satu alasan yang membuat seseorang menjadi tertarik meskipun sudah tidak berada di lingkungan tersebut. Sedangkan fisik dan penampilan secara tidak langsung melakukan komunikasi dengan orang lain. Berpenampilan menarik salah satu kunci untuk mendapatkan kesan pertama yang baik. Pembahasan yang ketiga adalah faktor-faktor terjadinya ketertarikan interpersonal. Menurut Baron and Brand, terdapat 4 faktor terjadinya ketertarikan interpersonal. Yang pertama adalah kekuatan dari kedekatan. Kontak yang tidak direncanakan dapat memunculkan ketertarikan. Misalnya, 2 orang cenderung menjadi kenal jika faktor-faktor eksternal seperti tempat tinggal, tempat duduk di kelas yang bersebelahan, atau tempat duduk di kantor, dan lain-lain menyebabkan mereka menjadi sering mengadakan kontak. Kontak yang seperti ini merupakan akibat dari proximilitas atau kedekatan fisik. Kemudian faktor kedua adalah emosi positif dan negatif. Emosi positif dan negatif ini merupakan dasar afektif dari ketertarikan. Keadaan emosional kita pada suatu waktu mempengaruhi persepsi, kognisi, motivasi, pengambilan keputusan, dan ketertarikan interpersonal. Afek atau keadaan emosi seseorang mempengaruhi ketertarikan dengan 2 cara. Yang pertama adalah efek langsung. Terjadi jika orang lain mengatakan atau melakukan sesuatu membuat Anda merasa baik atau buruk. Dan yang kedua adalah efek asosiatif. Terjadi ketika orang lain hadir pada suatu saat di mana keadaan emosional Anda positif atau negatif untuk suatu alasan yang tidak ada hubungannya dengan orang yang sedang Anda respon. Kemudian faktor yang ketiga adalah kebutuhan afiliasi. Kebutuhan afiliasi adalah motif dasar untuk mencari dan mempertahankan relasi interpersonal. Ketika hubungan afiliasi seseorang tidak dipenuhi, maka akan menimbulkan berbagai macam reaksi, entah emosi positif atau emosi negatif. Sebuah penelitian menemukan bahwa kemunculan seseorang di ruang chat akan memiliki dampak yang besar, yaitu timbulnya emosi negatif, perasaan kehilangan kontrol, dan perasaan tidak diterima. Penolakan sosial seperti itu akan mendorong terjadinya ingatan selektif mengenai informasi yang secara sosial relevan. Karena manusia terprogram untuk memonitor dan menjadi sensitif terhadap informasi sosial ketika kebutuhan mereka tidak dipenuhi. Namun, afiliasi juga mempunyai efek positif, yaitu bisa termotivasi untuk berafiliasi dan bahwa afiliasi tersebut menguntungkan.
Dan faktor yang terakhir atau faktor keempat menurut Baron and Brink adalah efek karakteristik yang dapat diamati merupakan penentu awal terhadap rasa suka dan rasa tidak suka. Misalnya, bertemu dengan orang asing saat pertama kali biasanya akan menimbulkan kesan pertama. Kesan pertama akan mengindikasi orang tersebut memunculkan afek positif atau negatif. Hal itu dikarenakan oleh pengalaman masa lalu, atau bisa juga daya tarik fisik yang dianggap oleh orang menarik atau tidak secara visual. Kemudian, faktor ketertarikan interpersonal menurut Brigham terdapat 3. Yang pertama, kesamaan. Dalam membangun satu hubungan, kesamaan bisa menjadi dasar untuk membangun hubungan yang lebih baik dan positif. Itulah sebabnya mengapa kita cepat akrab dengan orang yang berasal dari daerah yang sama. Kemudian yang kedua adalah kedekatan. Kedekatan merujuk pada bentuk teritorial. Dekatnya jarak individu dengan orang lain mengakibatkan bentuk hubungan menjadi lebih baik, misalnya dalam bertetangga. Tetapi tidak selalu demikian. Jika tidak ada interaksi yang intens, maka kedekatan teritorial bukanlah satu jaminan hubungan akan terus bertahan. Yang ketiga adalah daya tarik fisik. Daya tarik fisik ini merupakan faktor yang muncul pada awal proses ketertarikan interpersonal yang sangat sulit untuk direkayasa. Alasan keempat adalah perkembangan suatu hubungan interpersonal. Levinier menjelaskan perkembangan suatu hubungan interpersonal dalam 5 tahap. Tahap yang pertama adalah ketertarikan. Suatu hubungan interpersonal biasanya diawali dengan adanya saling ketertarikan, kemudian akan berlanjut pada tahapan kedua, yaitu pertumbuhan. Pertumbuhan ditandai dengan ketergantungan, keterbukaan, pertukaran, dan konflik. Kemudian, pada tahap ketiga akan terjadi konsolidasi, yaitu suatu hubungan sudah lebih menetap, komitmen, dan kesepakatan sudah terbentuk. Pada tahap keempat akan mengalami penurunan. Jika terdapat ketidakseimbangan dan pertukaran sosial, adanya hambatan eksternal, maka penurunan akan terjadi. Kemudian, yang terakhir atau yang kelima adalah putus atau ending, yaitu berakhirnya suatu hubungan. Apa yang dilakukan oleh orang yang menjalin suatu hubungan interpersonal pada setiap tahap hubungan yang berbeda? Apakah kegiatan mereka berbeda pada setiap titik perkembangan hubungan? Apakah keterlibatan emosional bervariasi dari awal sampai akhir dari suatu hubungan? Untuk menjawab tersebut, terdapat 3 faktor pertumbuhan hubungan interpersonal. Yang pertama, karakteristik personal, yang kedua, pertukaran hasil, dan yang ketiga adalah situasi. Kemudian, bagaimana respon ketika dihadapkan pada ketidakpuasan interpersonal? Pada grafik di samping, menunjukkan bahwa ada 2 dimensi respon kita terhadap ketidakpuasan hubungan interpersonal, aktif-pasif, dan destruktif-konstruktif. Orang memiliki tipe respon aktif-destruktif tampaknya akan relatif mudah mengakhiri suatu hubungan, sedangkan tipe aktif-konstruktif akan berusaha mengembangkan hubungan dengan cara-cara yang sehat. Kemudian, pembahasan yang terakhir adalah hubungan erat. Karakteristik suatu hubungan dikatakan berkembang ke arah yang lebih tepat jika terdapat 3 ciri-ciri di bawah. Yang pertama, terdapat kelekatan emosional. Kelekatan emosi kadang menutup kedekatan dan keterpisahan akan dirasa menyakitkan. Yang kedua, mampu memenuhi kebutuhan pasangan. Terdapat kesediaan untuk berkorban pada orang yang disayangi dengan rasa yang tulus. Dan yang ketiga adalah saling bergantung dan mempengaruhi. Orang yang menjalin hubungan erat saling menganggap penting, saling bergantung, dan saling mempengaruhi. Salah satu bentuk hubungan erat adalah hubungan yang dibangun atas dasar cinta. Baiklah, ini adalah penjelasan singkat dari saya mengenai ketertarikan interpersonal. Apabila terdapat salah kata dalam saya mengucapkan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.